Mari kita berdoa. Tuhan, biasanya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biar persembahannya menjadi hasil pertama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi yang bertugas untuk mengadakan hal pengkorekan, saya persilakan kita sambil akan ujian ahli itu dari
ini adalah hari yang luar biasa. Meskipun hujan lebat, kita masih sama-sama bisa meluangkan waktu kita untuk sama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada oleh malam hari ini saya beri judul yaitu mengasihi dengan benar. Ya. Saya ingin mengajak kita semua membuka di dalam 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Judul perikop kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Membuat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan di sini yaitu berbicara tentang kasih, ya. Kita banyak sekali melihat kasih itu seperti apa, ya. Kalau menurut dunia, kasih itu adalah perasaan sayang, cinta, kepedulian mendalam melalui tindakan nyata tanpa mengharapkan balasan. Jadi itu kasih secara dunia. Tetapi kalau kasih menurut Alkitab itu yaitu kasih yang berasal dari bahasa Yunani, kasih agape. Kita tahu semua kasih agape itu kasih Allah, ya, yang berarti sikap, tindakan dan pengorbanan terhadap siapa saja, ya, mengasihi, sikap yang mengasihi. Nah, kemudian di dalam firman Tuhan ini dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, ya. Kita sering mendengar orang mengasihi, tetapi hanya dengan kata-kata, hanya dengan perkataan yang keluar dari mulutnya. Kira-kira kita bisa yakin nggak orang itu mengasihi kita? Tidak ada buktinya, ya. Nah, kasih itu perlu bukti. Siapa saja yang boleh kita kasihi? Kita kasih berbicara tentang lingkup satu komunitas kita, yaitu sama-sama anak Tuhan, ya. Nah, menurut firman Tuhan, siapa saja yang boleh kita kasihi? Yang boleh kita kasih itu bisa saja keluarga, sesama kita, baik itu sesama kita dalam satu gereja atau sesama kita dalam lingkungan sekolah, ya. Di sini banyaknya sekolah, mungkin yang sudah tamat sekolah bisa dalam lingkungan pertemanan. Nah, kalau menurut firman Tuhan, kita itu mengasihi siapa saja, ya. Mengasihi dalam artian bukan kasih yang kasih dunia, ya, kasih muda-mudi. Ada yang tahu sebutan kasih muda-mudi itu apa? Kasih eros, ya. Nah, kasih eros itu kasih muda-mudi, cinta muda-mudi. Kalau untuk kasih dunia ini, kasih muda-mudi ini jangan siapa saja dikasihi, ya. Itu namanya aneh, ya. Apa bahasa gaulnya? Mengasihi siapa saja, tapi menggunakan kasih eros. Kita menggunakan kasih Allah, mengasihi siapa saja. Firman Tuhan juga berkata, kasihilah musuhmu. Jadi tidak hanya orang yang baik dengan kita, tetapi musuh kita juga harus kita kasihi. Bagaimana cara kita mengasihi? Dengan mempergunakan tindakan dan perbuatan, ya. Di sini kan berarti kalau kita mengasihi sesama kita harus ada buktinya, ya. Misalnya Maria sama Lia, Maria bilang, aku mengasihi kamu, aku tapi tidak ada tandanya. Biasanya kalau orang mengasihi itu ada tandanya, kasih hadiah kalau ulang tahun, ya. Atau kalau ada lagi misalnya bikin kue, ini Perin, aku punya kue, ini buat Perin. Nah, kita sudah tahu, oh dia mengasihi saya, dia sayang sama saya.
ya. Tetapi ingat, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita membantu orang kemudian kita berhutang. Kasihan, lihat Ferry kesusahan sampai kurus gak makan, berhutang sama misalnya Om Agus bantu buat ngasih rencana. Ngasih itu harus dan apa yang kita punya ya, jangan melebihi kemampuan. Kalau melebihi kemampuan nanti malah kita yang kesusahan. Jadi harus pakai hikmat kalau membantu ya. Nah terus kita buka kembali Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Bagaimana kasih menurut firman Tuhan ya, yang harus kita terapkan. Ayat yang ke-9, judul perikopnya nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kita masih mengasihi, berteman itu jangan pura-pura. Nanti misalnya ditanya nih, kamu Samuel, kamu kan nggak suka itu sama kita, kok kamu baik-baik aja kulihat sama kita itu, ngebur-ngebur aja, sepertinya berdua bergandengan tangan sama Hansen. Malah aku pura-pura aja mengasihi dia. Nah, jadi kasih jangan pura-pura ya. Kasih itu harus sungguh-sungguh. Berteman itu jangan pura-pura baik ada sebenarnya tidak suka gitu. Jangan begitu. Kita berteman itu mengasihi itu harus tulus ya. Nggak boleh pura-pura. Nah, jauhilah yang jahat. Nah, kalau kita pura-pura itu bisa dianggap Tuhan jahat. Pura-pura baik padahal sebenarnya nggak baik. Nanti masih dia kekurangan makanan, dia kekurangan pakaian. Kita lihat makanan dia, ada dia makanan tuh lebih itu, tapi sudah dari pagi sampai siang Pak, ditutup di meja makan sudah banyak yang topping-topping dari serangga dari situ dikasih ya. Jangan begitu ya. Jadi kita nanti yang terbaik. Jadi kasih itu tidak boleh pura-pura. Kasih harus tulus ya. Nah, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, itu firman Tuhan ya. Kemudian kita kembali buka dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi meskipun musuh tetap dikasihi ya. Jangan kita musuhan misalnya, kita balas ya, dia sudah jahat sama kita balas. Jangan. Tetapi kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu ya. Karena anak Tuhan itu dilarang bermusuhan. Jadi kita tetap harus mengasihi bagaimana caranya mengasihi dan setulus-tulusnya sebaiknya kita. Jadi jangan yang saya lihat muka kita saling buang muka ya, nanti kembali bukan bagaimana. Jadi jangan yang jahat jangan dibalas jahat ya. Kalau ada musuh itu kita tetap baik. Jangan sampai ada musuhnya. Kita kembali lagi buka, ini kita banyak buka ayat ya. Yakobus pasal 1 ayat 9. Yakobus pasal
ya. Nah, karena tante juga pernah muda ya. Nah, jadi sebagai teman ya, ini teman berteman, ingat kalau saudaranya sedang sakit hati, sedang curhat, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan teman, kecewa dengan sahabatnya, jangan dikomporin. Sudah aku bilang jangan berteman sama si A si B. Makanya sekarang, nah kan, jangan ya. Jadi kita sabarin ya kan, disabarin. Saudaranya, sahabatnya, sabarin ya. Nah, kita kembali buka di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 tentang kasih ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu yang pertama sabar ya. Kalau marah-marah itu bukan kasih ya. Kedua, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ayo siapa yang suka cemburu? Nah, gak ada ya di sini, semua baik di sini. Puji Tuhan, di sini gak ada yang suka cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ya. Jangan ada yang sombong, jangan ada yang bermegah. Wah, bajuku mahal, bajuku bagus, dia jelek, itu bermegah, sombong ya. Dia tidak cantik, aku yang cantik. Dia tidak ganteng, aku yang ganteng. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak sombong, tidak memegahkan diri. Ia tidak melakukan yang tidak sopan ya. Orang yang memiliki kasih Allah itu sopan, bukan tidak sopan ya. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Ya, ini yang lain nggak bisa, aku yang penting aku sendiri yang bisa. Nah, itu mementingkan diri sendiri. Misalnya dalam belajar musik nih, kalau ada teman yang nggak bisa diajarin, kalau dalam tamborin, aku nggak bisa, itu sudah salah sendiri. Berapa latihan jangan diajarin supaya sama-sama bisa ya. Nah, terus kasih itu tidak pemarah. Ya sudah tahu ya pemarah bagaimana? Pemarah itu kerjanya marah terus. Ya, dalam 1 hari mungkin 3-4 kali marah. Ya itu namanya pemarah. Nah, kemudian dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau ada yang menyinggung kita itu 1 kali sudah kamu menyinggung aku, tunggu aja. Tunggu lagi 2 kali sudah menyinggung aku, tunggu aja. Sampai 3 kali, awas. Nah, itu menyimpan kesalahan. Gak boleh ya. Kita harus terus memaafkan. Kemudian ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nah, kadang-kadang tuh kita kalau lihat si A menderita, rasain dia sudah menyinggung saya. Nah, itu namanya bersukacita karena ketidakadilan. Misalnya dia tidak naik kelas, syukurin. Makanya jangan nakal, jangan ganggu orang. Biasanya ya begitu. Nah, jadi dia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dia orang menderita, sukacita, senang tuh dia marahnya, tuh dia dipukul Tuhan, rasain. Nah, firman Tuhan bilang kita tidak boleh bersukacita dengan penderitaan orang lain, tetapi kita bersukacita karena kebenaran. Situ dikatakan ya. Terus kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Nah, ini tentang kasih. Jadi kasih itu harus disertai dengan tindakan, dengan perbuatan. Jangan berkata mengasihi, tetapi tidak ada buktinya. Kita sebagai pengikut Kristus, kita buktikan kasih itu ada tandanya. Kalau kita memang mengasihi sesama saudara seiman, bukan kasih yang pura-pura. Jadi firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, semoga ini memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Pak Agus untuk selanjutnya. Terima kasih.
Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai memimpin ibadah kami dari awal ke akhir, dan kami percaya Engkau menyertai, Engkau hadir dalam ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sedang hadir dalam ibadah kami. Kau memberkati pujian penyembahan kami, dan Kau memberkati kami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya ini mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak-Mu pun remaja di tempat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Biar semuanya ini Tuhan, melalui kehidupan kami, melalui apapun yang kami kerjakan, itu semuanya memuliakan nama Tuhan. Kau memberkati setiap kami, Kau yang hadir dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang menuntut, menjaga setiap kami, baik dalam sekolah dan kuliah kami, dalam pekerjaan dan apapun yang kami kerjakan, dalam keluarga dan terlebih dalam pelayanan. Kau tambahkan karunia kalian atas setiap kami, sehingga namun dipuji dimuliakan oleh setiap apa yang kami kerjakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, memberkati Tante Piti yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu, dan Kau terus hadir dalam setiap kehidupannya, memberkati pelayanan senantiasa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Kau bersama-sama kami, Kau untuk menjaga kami setiap kami, anak-anak tempat ini, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh sampai tempat tujuan kami tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kumpulan kami pada ibadah-ibadah yang lain bersama saudara-saudara seiman kami untuk menaikkan pujian penyembah kami di hadapan-Mu, dan sama-sama belajar akan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Untuk jadwal kita bisa dilihat di dalam grup. Bagi yang berhalangan